Kita lanjutkan kembali untuk membuat activity diagram sistem informasi rental ya. Yang pertama kita ke menu model, diagram, kemudian kita tambahkan activity diagram. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan sebuah frame ya di sini. Ini frame. Kemudian klik di lembar kerjanya. Setelah itu kita ini dikasih nama dulu ya, rename. Kita beri nama daftar. Enter. Setelah itu kita tambahkan frame ya, kemudian tambahkan frame ya, klik di lembar kerja. Kemudian di sini ada activity 1 ya, activity 1. Nah, ini kita klik yang activity diagram daftar, kemudian klik OK ya. Setelah itu ya, ini untuk activity bisa kita rename daftar ya. Setelah itu kita tambahkan swim lane vertikal ya, kemudian misal di sini user ya, dalam hal ini pengguna sajalah. Saya ambil contoh yang pelanggan ya, pelanggan tarik ke bawah. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk swim lane system. Ini bisa kita tarik dulu. Seperti ini ya. Nah, biasanya di dalam activity diagram itu harus ada inisial untuk memulai proses awal ya. Kemudian pilih action. Di sini actionnya adalah pilih menu daftar ya. Pilih menu daftar, kemudian tambahkan control flow. Oke. Setelah itu untuk pendaftaran biasanya sesuai dengan yang sebelumnya ya. Isi biodata. Kalau pakai koma atau karakter lain biasanya error. Kita coba enter. Nah, ya. Jadi di sini tidak pakai koma, langsung ke username dan password. Enter. Nah, ini supaya tidak panjang ya, supaya tidak terlalu panjang. Bisa kita ubah di sini pengaturannya di bagian menu panel editor, bagian format. Ini ada word wrap ini ya. Klik. Nah, jadi bisa kita custom ukurannya. Kemudian kita tambahkan control flow. Setelah itu di sistem itu akan data pendaftaran akun ya. Garis kemudian kecil. Di sini akan ada decision atau keputusan ya, apakah data tersebut valid atau tidak ya. Misalkan data pelanggan tersimpan. Ini tambahkan control flow. Kemudian tambahkan lagi di sini. Ini jika pilihannya data valid ya. Valid itu data benar. Kemudian kita tambahkan di bagian kiri ini. Ini jika datanya tidak valid ya, double klik. Data tidak valid atau data sudah ada ya. Data tidak valid. Ya. Nah, biasanya kan user dalam hal ini misalkan admin, kemudian pelanggan atau pimpinan.
pada saat pengisian username-nya ada yang sudah sama ya, atau passwordnya karakternya ada yang tidak sama, kan biasanya pada saat pengisian password ada isi password yang pertama, kemudian konfirmasi password ya. Mungkin di password yang pertama dengan konfirmasi password karakternya tidak sama, maka keterangannya data tidak valid, sehingga pelanggan atau akun salah satu user itu harus mengisi ulang biodata, username dan password ya, seperti itu. Kemudian jika datanya valid, maka akan tampil menu login ya, seperti itu ya. Sini tampil menu login. Nah, ini adalah activity diagram untuk daftar akun. Salah satunya di sini ada akun pelanggan ya. Nah, selanjutnya kita akan buat kembali untuk activity diagram login ya. Login. Kalau tadi ini saya rename dulu. Ini activity diagram login. Kemudian activity ini juga kita ganti, bukan ganti ya, kita rename supaya tidak sama. Oke. Setelah itu kita tambahkan frame ya, supaya nanti di sini ada namanya ya. Ini juga belum kita ganti, ini bisa kita ganti sebenarnya ya. Activity diagram login. Nah, ini frame-nya. Kemudian kita tambahkan di sini admin. Contoh ya. Di sini penggunanya adalah admin, atau pelanggan juga hampir sama ya. Atau pimpinan juga sama. Kemudian sistem. Oke, seperti itu. Nah, kemudian sini inisial seperti biasa. Terus pilih menu login. Menu login. Pilih menu login. Control flow. Setelah itu isi username dan password ya. Isi username dan password ini bisa kita perbesar sedikit. Digeser. Isi username dan password. Kemudian ke sistem itu akan ada data username dan password. Data username dan password. Oke. Control flow-nya. Nah, setelah itu akan ada decision di sini. Apakah datanya sama? Kita tambahkan control flow dulu. Jika kita tambahkan control flow, ini valid atau benar. Nah, jika datanya valid ya, username dan password yang diinputkan itu valid, maka akan menampilkan halaman utama. Nah, kemudian jika tidak valid, maka harus mengisi username dan password ulang ya. Tidak valid. Oke, seperti itu. Tarik ke atas sedikit.
Kalau sudah loginnya selesai ya, loginnya betul, maksudnya menu utama, maka akan menampilkan menu utama ya, seperti itu. Ini bisa ke bawah. Kemudian di sini pinout ya. Ini simbol bahwasannya alurnya sudah selesai ya. Kemudian di daftar ini belum ya, kita tambahkan dulu ini. Nah, sudah selesai di menu login pada saat kita daftar. Ini juga sudah selesai di menu utama pada saat kita login ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat activity diagram untuk admin mengelola pesanan rental ya. Kita buat lagi di sini diagram, kemudian activity diagram. Di sini kita rename kelola pesanan. Yes. Kelola pesanan ya. Di sini juga sebentar. Di sini kita kemudian di sini itu ya. Oke, ini juga nanti kita akan rubah ya supaya tidak membingungkan. Nah, di sini misal model SI rental supaya menjadi identitas diagram ini ya. Model SI rental, kemudian untuk model 2 kita klik. Di sini adalah model untuk daftar akun. Kemudian kita klik lagi. Ini untuk model 3 adalah naik login ya. Kemudian model 4 ini untuk harga ya, kelola harga. Kita perbaiki dulu ya. Kemudian untuk model 5 ini kelola pesanan, use case diagram kelola pesanan. Kemudian untuk model 6 ini laporan rental. Kemudian untuk model 7 ini laporan pimpinan. Kemudian untuk model 8 ini pesan mobil ya. Nah, kemudian untuk model 9 ini bayar rental. Ini bayar rental. Kemudian sudah ya. Activity diagram daftar, activity diagram login, activity kelola pesanan ini terlihat lebih rapi ya dibandingkan kalian tidak melakukan rename atau merubah nama dari diagram atau model tersebut. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan activity diagram untuk kelola pesanan ya. Seperti biasa kita tambahkan, ini kan seperti biasa ini sudah kelola pesanan, kita tambahkan frame. Pada saat kita klik frame ini akan muncul beberapa model ya yang sudah kita rename, sehingga kita tidak bingung nantinya mau diklik di frame atau model yang mana ya. Nah, ini kita ke kelola pesanan, klik OK, kita rapikan, kemudian kita tambahkan swim lane. Di sini adalah kelola pesanan untuk admin ya. Kemudian untuk sistem. Oke, seperti itu. Ini prosesnya lumayan agak panjang. Jadi kita tarik ke bawah diagramnya supaya muat ya, supaya cukup. Nah, biasa langkah yang pertama adalah inisial dulu ya. Inisial, kemudian seorang admin itu akan buka halaman pesanan.
ya. Seperti itu, ini kurang besar sepertinya. Ini geser, besar lagi, tengah. Gimana caranya kita membuat diagram ini lebih rapi ya? Biasakan membuat diagram rapi. Kemudian di sistem, tampil, halaman, pesanan, tambahkan control flow. Oke. Setelah itu di bagian admin ini ada kelola data pesanan. Mau disamakan bentuk actionnya boleh begini ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Kemudian kita hubungkan setelah kelola pesanan, maka akan setelah tampil pesanan akan ada kelola pesanan. Kemudian admin akan tambah data pesanan. Data pesanan. Ingat ini di role admin ya, bukan di pelanggan. Jadi beda. Kemudian ini kontrolnya ke sini, control flow-nya. Selanjutnya di sini kita tambahkan decision ya, atau keputusan. Apakah akan menambah data pesanan atau proses lain ya. Di sini kita tambahkan data pesanan disimpan. Oke. Seperti itu. Kalau memang datanya mau disimpan, berarti di sini ya. Tetapi kalau datanya tidak disimpan, berarti admin memilih action yang lain. Misalkan di sini adalah ubah data pesanan, ya. Karena di sini actionnya kelola pesanan ya, kelola data pesanan. Oke, kita tambahkan ke bawah. Di sini tidak. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi decision-nya di sini. Tambahkan lagi apakah akan melakukan perubahan ya. Data pesanan diubah ya, atau berhasil diubah, boleh. Silakan disesuaikan saja kalimatnya ya. Oke, di sini ya. Kalaupun seorang admin tidak merubah data pesanan, maka admin akan ada pilihan. Itu adalah hapus data pesanan. Tambahkan lagi control flow. Ini statusnya tidak ya, karena tidak akan merubah data pesanan. Oke, seperti itu. Kita tarik lagi ke bawah, tarik lagi supaya muat ya, supaya cukup. Kemudian kita tambahkan lagi decision node ya. Kemudian control flow-nya, apakah akan dihapus data pesanannya. Nah, di sini data pesanan dihapus ya. Kalau dihapus berarti ya ini. Sedangkan kalau misalkan tidak dilakukan aksi hapus, maka si admin itu cari data pesanan. Ini adalah urutan-urutan jika seorang admin masuk ke kelola pesanan ya. Apakah mau hapus, apakah mau ubah atau edit, apakah mau
menambah apakah mau mencari datanya. Ini tidak. Oke. Jika seorang admin mencari data, maka jika iya nanti akan ditampilkan decision. Oke. Tambahkan lagi action di sini. Data pesanan ditampilkan. Nah, seperti ini ya. Kalau ada notifikasi invalid connection berarti itu koneksinya tidak betul ya. Nah, ini ya. Kemudian jika tidak dilakukan pencarian pesanan, maka akan keluar halaman atau keluar form ya. Atau keluar saja juga bisa ya. Oke, ini tidak. Saya jelasin dulu di sini. Jadi, setiap role admin ya yang melakukan kelola data pesanan pelanggan itu biasanya yang pertama bisa melakukan tambah pesanan saja ya. Jika admin hanya melakukan tambah pesanan saja, maka di sini sudah selesai ya. Tapi jika admin memang melakukan perubahan pesanan, ini akan diteruskan lagi ke alur yang ini ya. Ubah data pesanan nanti akan ditanya lagi apakah akan diubah. Benar, akan diubah. Berarti selesai di data pesanan diubah ini ya. Kemudian jika admin memang tidak akan melakukan perubahan pesanan, maka akan ada proses apakah pesanan akan dihapus ya, seperti itu. Kemudian memang dihapus, berarti selesai di proses hapus ya. Setelah itu jika memang data pesanannya tidak akan dihapus, maka apakah datanya akan dicari ya? Jika dicari, maka datanya akan ditampilkan. Ini ya. Nah, kalau tidak ada satupun yang dipilih, maka akan langsung admin bisa memilih keluar halaman. Ya. Seperti itu. Atau keluar form ya. Atau keluar apalah. Keluar saja juga nggak apa-apa ya. Nah, itu adalah activity diagram untuk kelola pesanan yang dilakukan oleh admin ya. Nah, selanjutnya admin dulu ya. Kita buat. Ntar kita lihat dulu kelola pesanan. Kelola pesanan ini ya. Kemudian harga ya, kelola harga. Ini dibalik ya, kelola pesanan, kelola harga sama. Nah, ini ya. Supaya nggak bingung. Kelola pesanan, kemudian sekarang kelola harga. Ini bisa di copy, biasanya tidak bisa ya. Jadi kalian harus bikin manual lagi. Model, diagram, activity diagram untuk harga ya. Kelola harga. Kita tambahkan lagi frame-nya. Nah, ini ada model untuk ini yang belum ya. Kelola harga, ini kita rename. Kelola harganya kita copy. Kemudian activity ini kita rubah supaya tidak bingung ya. Kelola harga, tambahkan frame di sini. Kelola harga. Oke. Kelola harga. Kita tambahkan lagi swimlane di sini admin. Masih di role admin ya. Kemudian sistem. Ini prosesnya sebenarnya hampir sama ya. Yang beda itu kata-katanya saja atau kalimatnya saja. Prosesnya hampir sama. Nah, kemudian biasanya yang pertama adalah inisial dulu ya. Book as action
sini buka halaman harga rental. Buka halaman harga rental, kita tambahkan garis. Kemudian di sini akan tampil halaman harga rental. Kita tarik. Oke, selanjutnya kelola harga rental. Kan masing-masing tipe mobil berbeda ya, dan biasanya harganya itu dinamis, bisa berubah-ubah. Tidak tetap saja harganya segitu ya, tapi akan ada perubahan dari waktu ke waktu ya. Kelola harga rental. Nah, setelah itu tambah harga rental. Tambah harga rental, kita samakan actionnya. Oke. Setelah itu akan ada pemilihan lagi ya, ada decision. Jika ditambahkan maka harga rental disimpan. Nah, itu ya. Di sini ya. Kemudian jika tidak menambah data rental, maka action selanjutnya adalah apakah akan mengubah data, ubah harga rental. Di sini akan ada keputusan lagi. Kita tambahkan lagi sebuah action. Harga rental diubah ya, atau berhasil diubah. Saya di sini menggunakan kalimat yang singkat saja lah ya. Harga rental diubah. Ini ya. Di sini hapus harga rental. Maksudnya apakah akan mengubah data rental, harga rental? Kalau ya berarti harga rental diubah, kalau tidak berarti tidak akan diubah data rentalnya. Maka akan dikasih pilihan apakah harga rental akan dihapus ya, seperti itu. Jadi kita tambahkan lagi decision. Kemudian kita tambahkan lagi action. Keluar halaman, atau keluar form, atau keluar saja tombol proses keluar ya. Kita tambahkan lagi action di sini. Harga rental dihapus. Oke, kita tarik ke bawah.
Saya jelasin. Jadi pada saat admin itu membuka halaman harga rental, ya, di sini buka halaman harga rental, itu sistem akan menampilkan halaman harga rental. Kemudian admin akan mengelola harga rental. Jika menambah, maka jika ia ditambah datanya harga rental akan disimpan di sini. Harga rental disimpan. Kemudian selesai di sini. Ya. Jika tidak, maka akan ada pilihan apakah akan diubah. Ya. Jika iya, maka harga rental diubah dan selesai di sini. Ya. Kalau admin tidak akan merubah data harga rental, maka di sini akan ada pilihan lagi. Apakah akan dihapus? Ya, misalkan. Berarti harga rental dihapus. Selesai di situ. Kalau memang harga rentalnya tidak dihapus, berarti pilihannya adalah keluar. Ya. Keluar. Kemudian simbolnya selesai di aktivitas keluar ini. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan untuk kelompoknya dicek kembali semua diagram ya. Kemudian sekarang kita membuat diagram ini, harga sudah, sekarang rental ya, laporan ya, ke model diagram, activity diagram. Kemudian ini adalah laporan rental. Oke, ini kita rename lagi. Kemudian paste ke activity ini. Itu tambahkan lagi frame-nya ya. Laporan rental. Oke. Seperti itu. Biasanya ini disesuaikan dengan use case yang sebelumnya ya, laporan rental. Nah ini. Tambah, ubah, hapus, cetak. Ada 4 berarti ya. Di sini juga harus ada 4. Di sini kita tambahkan swimline vertikal untuk admin. Admin ya. Kemudian sistem. Inisial kita tambahkan, kemudian actionnya buka halaman laporan, control flow-nya tambahkan, kemudian di sini di sistem itu tampil halaman laporan. Setelah itu sini kelola laporan atau kelola data laporan. Kelola data laporan. Kemudian admin itu tambah laporan. Tambah data laporan. Tambah data laporan, kemudian akan ada decision lagi. Tambahkan lagi di sini. Actionnya data laporan dibuat ya. Kalau ditambah ya, kalau tidak berarti pilihannya adalah ubah
data laporan. Ubah data laporan. Oke, ini berarti tidak ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi decision. Jika laporannya diubah, maka di sini kita tambahkan actionnya, laporan berhasil atau diubah. Untuk kalimatnya boleh kalian rekayasa aja ya. Sini ya. Kemudian jika tidak diubah, maka biasanya akan hapus data laporan. Ada karakter. Nah, ini ada karakter hapus data laporan. Tidak. Kemudian, apakah admin akan menghapus data laporan? Kita tambahkan decision lagi di sini. Kemudian tambahkan action lagi. Data laporan dihapus. Jika data laporan tidak dihapus, maka berarti admin mencari data laporan. Ini tidak. Ini. Oke. Kemudian cari data laporan, kemudian kita pilih decision lagi. Data laporan ditampilkan ya. Oke. Ini ke sini jika ya. Ini ada berapa ya? Bentar. Laporan rental ini cetak. Berarti di sini cari ya. Kita tambahkan satu lagi, cari. Ya. Cari terus cetak. Nah, seperti itu ya. Kita kembali lagi sini. Cari. Kalau tidak akan melakukan pencarian, maka cetak laporan. Nah, oke, tarik lagi. Kemudian kita tambahkan lagi decision di sini. Apakah akan dicetak? Kalau ya, berarti laporan dicetak. Kalau tidak, berarti ini proses keluar. Oke. Ini iya, kemudian ini tidak. Nah, kita geser lagi.
Saya jelasin dulu ya. Jadi pada saat admin akan menambah data laporan, akan ada pilihan apakah akan ditambah. Kalau admin mengkonfirmasi tambah, maka di sini sudah selesai ya. Tapi akan ada pilihan lain ya. Apakah datanya akan diubah? Kalau datanya akan dirubah, maka di sini sudah selesai. Kalau tidak, berarti ke proses berikutnya. Apakah datanya akan dihapus? Jika iya, maka datanya akan dihapus. Atau kalau tidak, berarti diteruskan ke proses berikutnya. Apakah datanya tidak dicari ya? Apakah datanya akan dicari? Maka kalau dicari, data akan ditampilkan. Dan kalau tidak dicari, berarti datanya ada pemilihan lagi di sini maksudnya. Kemudian apakah datanya akan dicetak? Kalau dicetak berarti laporan dicetak. Kalau tidak dicetak berarti keluar halaman. Nah, seperti itu ya. Untuk laporan pimpinan itu hanya sedikit ya. Laporan pimpinan ini hanya cetak laporan saja ya. Jadi kalaupun mau dibuatkan itu kita bisa buatkan, ini sederhana sekali. Anggaplah di sini laporan pimpinan. Anggaplah di sini pimpinan hanya ingin melihat laporan saja dan menganggap print out atau cetak laporan saja ya. Kita tambahkan frame cetak activity laporan pimpinan. Kita tambahkan swim lane, ini hanya pimpinan saja. Dan sistem. Di sini sama ya, masih sama ya. Inisial, action, buka halaman laporan setelah login ya. Halaman laporan, kemudian tampil halaman laporan, di sini langsung ada cetak. Atau kalau kalian mau menambahkan aktivitas lain silahkan. Tapi di kasus ini pimpinan hanya mencetak laporan saja. Di sini sudah selesai ya. Nah, seperti itu. Buka halaman, tampil halaman laporan, kemudian cetak laporan. Kalaupun ada penyeleksian, filterisasi, tanggal, tahun, bulan, ya seperti itu nanti kalian bisa custom saja sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, mungkin untuk activity diagram studi kasus sistem informasi rental saya rasa sudah cukup ya. Kalaupun mau ditambah silakan mau ditambah dengan proses-proses aktivitas yang lainnya. Nanti di video berikutnya kita akan membuat kelas diagram sistem informasi rental.